Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita ngebahas tentang VoIP karena lagi-lagi teknologi layanan jaringan di kelas 3 kita galakkan di perkembangan dunia teknologi tentang VoIP. Apa itu VoIP? Saya rasa sampean sudah paham semua lah tentang VoIP dan sudah kita ada materinya ya. Setahu saya sudah ada materi tentang VoIP di kelas 2. Pada sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan peragaan VoIP. VoIP itu kepanjangannya voice. V itu voice, voice. Voice itu suara ya. Over itu seperti mengirimkan sesuatu. Di over ya. Internet. Internet itu intercommunication network, internet. Jadi komunikasi dengan jaringan. P-nya protokol. Protokol itu aturan. Jadi aturan menggunakan IP address untuk mengirimkan sebuah suara. Itu adalah singkat tentang VoIP seperti itu. Sudah pahamkah Anda VoIP ini kegunaannya untuk apa? Untuk berkirim suara, Pak. Untuk berkirim video bisa nggak? Ya bisa dong. Apa yang nggak bisa? Gitu. Tapi ini kita ngebahas tentang untuk suara dulu ya. Ketika kita ngebikin sebuah server, lagi-lagi kita ketika ngobrolin di dunia pervoipan, itu masuknya ke dunia perserveran, dunia server. Yang belum paham tentang server, silahkan cari silahkan cari ya, server itu apa di handphone sampean itu ya. Jadi kan kalau HP-nya sudah bagus kan bisa cari lihat YouTube sambil browsing ya. Lihat YouTube sambil browsing itu kan bisa dibelah jadi dua gitu. Kalau HP-nya udah bagus. Tapi kalau HP-nya masih jelek, belum jelek ya. Belum jelek itu namanya, belum bagus. Oke. Ngancelong ngomongnya. Yuk kita ngebahas di materi VoIP. Ini sudah saya bikinkan video seperti ini, gunanya agar sampean itu ketika saya upload di YouTube itu bisa sampean play terus, bisa sampean buka terus gitu ya. Makanya mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan selalu bikin sebuah tutorial. Toh walaupun bahasa saya kadang-kadang agak ngancelong ya, karena ini real, tidak ada editan. Karena seperfect seperti apapun ketika ada orang bikin video, itu diedit ya sahabat-sahabat semua, adik-adik tingkat semua, itu diedit. Kalau nggak diedit ya silahkan aja lihat gitu. Di belakang layar itu sangat luar biasa itu yang tidak dimasukkan ke dalam video. Makanya ya ketika saya ngebikin sebuah video banyak yang salah, ngomong yang salah, itu ya harap dimaklumi. Yuk kita masuk ke materi. Untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Nah, komponen yang harus ada di dalam VoIP yaitu aturan. Satu aturan ya, protokol. Secara umum ada dua teknologi yang digunakan, yaitu H323 dan SIP H323. Merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU. Nah, perkembangan teknologi ini yang dikembangkan oleh ITU, International Telecommunication Union. Nah,
apalagi HP nggak bikin fokus ya, nggak bikin fokus, ngomongnya agak salah, sorry ya. Nah ini aturannya ada H323 dan SIP H323. Kita menggunakan SIP H323. Ini teknologi yang dikembangkan itu International Telecommunication Union. SIP Session Initiation Protocol merupakan teknologi yang dikembangkan IETF, Internet Engineering Task Force. Nah, engineering ini perencanaan, ini task manager. Kita translate yuk. Aku ya bahasa Inggris ya ora paham berita. Gugus tugas, penugasan. Penugasan tentang perencanaan internet. Terus yang kedua, VoIP server. Kita harus ada ketika kita ngebikin sebuah server VoIP, itu harus ada servernya. Ngebikin sebuah suara agar bisa kekirim dengan internet atau intranet tanpa menggunakan internet ini ya. Kita harus ada server, namanya server VoIP seperti ini. Ini servernya. Ini perusahaan teleponnya, perusahaan telepon. Tapi perusahaan teleponnya kita bikin sendiri, ada di server situ ya. Terus ini ada switch, terus ada router. Ini provider VoIP-nya. Setelah itu langsung ke hostnya. Hostnya itu ke komputer, ke pesawat telepon, fax, mesin fax ya. Ini seperti ini contohnya. VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan mendefinisikan jalur atau antar terminal. Selain itu, VoIP juga menyediakan layanan yang biasa ada di perangkat PBX, Private Branch Exchange. Nah, PBX server ya. Ini saya sudah pernah setting ini PBX server, tapi ini harus beli ya. Harganya lumayan. Nih. PBX server. Harga belanja. Nih bisa sampean lihat nih. PBX server, PABX server. Harganya segini. Ini kalau kita beli. Terus ini kita gratis, sahabat. Tenang saja. Makanya dipantengin aja dipantengin aja videonya, terus ikuti mata pelajaran kita bersama ini. Voicemail, interactive voice, IRV, ya, interactive voice response, dan lain-lain. Ini beberapa jenis soft switch juga menyediakan fasilitas tambahan untuk dapat berkomunikasi dengan soft switch lain di internet. Ada beberapa soft switch yang dapat Anda pilih untuk membangun jaringan VoIP sendiri. Semuanya memiliki lisensi gratis. Contoh dari VoIP server ini adalah Asteris. Nah, ini kita akan menggunakan Asteris VoIP switch. Nah, ini kita sudah ada aplikasinya, jadi kita tinggal install aja. Kita menggunakan ini, nah ini elastic.org. Kita menggunakan server ini. Jadi ketika sampai mau jadi orang yang expert, jadi yang ahli tentang dunia per-VoIP-an, sampean buka aja ke alamat ini. Nah, ini elastic.org, dan di situ memang bahasa Inggris semua dan daging
materinya daging semua. Ya, materinya daging semua di sini. Elastic.org, nah ini dia. Banyak fitur di sini. Ada software tambahan juga di sini. Oke, kita lanjut ke materi. Yang ketiga adalah VoIP switch. Nih. Konsep dasar penggunaan sirkuit switching yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif, memiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Contoh, si A tinggal di Jakarta. Contoh, orang misalkan sampean tinggal di Jakarta, hendak menelpon teman kalian yang ada di Surabaya. Selama proses komunikasi antar si A dan B terjadi, jalur telepon dari Jakarta ke Surabaya adalah eksklusif, memiliki si A dan lawan bicaranya. Alhasil biaya pun membengkak karena Anda harus membayar jalur telepon tadi, ya kan? Konsep berbeda ditawarkan VoIP. Nah, ini konsepnya berbeda dengan VoIP. Kalau yang ini beda ya. Kalau yang ini ketika kalian mau nelpon ke luar negeri, itu kan jaringannya berbeda. Walaupun aturan jaringan sudah ada internasional standari ISO, International Standardization apa sih? ISO panjangan. Saya agak-agak lupa nih. Nah, International Organization of Standardization. Nah, sudah ada standarisasi aturan dunia ya, aturan tentang internet di dunia itu sudah ada yang namanya ISO. Makanya sampean telepon ke luar negeri itu bisa karena sudah satu aturan, yaitu menggunakan ISO. ISO menggunakan layer 7. Nah, seperti itu. Konsep yang berbeda ditawarkan VoIP ini. Seluruh data yang lalu lalang di internet menggunakan konsep paket switching. Artinya jalur yang Anda gunakan untuk berselancar di internet bukan eksklusif memiliki sendiri. Bukan eksklusif milik sendiri. Paket switching memungkinkan jalur data digunakan banyak pengguna. Agar tidak salah alamat, paket data diberi identitas khusus sehingga perangkat pendukung seperti router dapat meneruskannya switchet. Ini ada ed ini meneruskannya ya ke tujuan akhir. Paket switch menjadi alasan utama mengapa komunikasi suara menggunakan internet protokol memiliki perbedaan biaya yang jauh lebih rendah. Nah, seperti itu ya sahabat ya. Yang nomor 4, decoder. Nah, ini melewati jalur paket switch dengan baik. Seperti ini. Proses ini mengkonversi sinyal audio menjadi data digital yang dipadatkan, dikompres ya, untuk kemudian dikirim lewat jalur internet. Jadi suara itu diolah melewati jalur internet atau intranet seperti itu dan diolah. Setelah itu suara sampean terdengar. Seperti itu. Data dikembangkan lagi dan diubah menjadi sinyal analog. Seperti itu sahabat. Konversi kodek bekerja dengan cara memotong bagian sinyal. Sebagai contoh, apa ini? Umat ya rek. Kita lanjut aja yang nomor 5. Umat. Ini software. Oke, softphone. Ini adalah software tambahan untuk agar bisa mengoperasikan sebuah server yang kita bikin. Server tadi yang kita bikin adalah server VoIP-nya. Dan untuk softwarenya itu ada lagi. Ini tengguku kata orang. Lupa ya. Terus VoIP gateway. Kita lanjut aja ya. Udah 14 menit soalnya.
VoIP gateway ini kita bisa memungkinkan untuk dari server, terus server itu komputer ya, komputer kita sudah install VoIP, setelah itu ada VoIP gateway. VoIP gateway itu gunanya untuk membuat sebuah jalur. Jadi dari alat ini ya, VoIP gateway ya. VoIP gateway ini bisa memungkinkan kita untuk konfigurasi dari nomor kartu Telkomsel ya, kartu perdana itu ya, kita bisa masukkan ke ini, ke VoIP gateway, ke alatnya. Ini ada chipnya, ini harusnya ada chipnya. Setelah itu kita gabungkan dengan VoIP kita, VoIP server kita yang ada di komputer, dan sudah otomatis ketika kita menelpon itu bisa keluar. Nah, dengan menggunakan kode-kode yang akan kita bangun nantinya, seperti itu. Makanya minta doanya sahabat, kita bisa kebeli VoIP gateway agar kita bisa langsung secara real konfigurasi tentang VoIP gateway seperti ini. Seperti itu. Nah, ini VoIP gateway juga sama. Oke sahabat, cuman itu aja yang bisa kita bahas pada sesi kali ini untuk kebutuhan perangkat VoIP. Kebutuhan perangkat VoIP seperti apa yang sudah saya jelaskan ini tadi. Ada protokol, VoIP server, VoIP switch, terus codec, decoder, terus software, setelah itu VoIP gateway. VoIP gateway itu banyak variasinya ya, seperti itu. Itu alat pihak ketiga yang harus kita beli. Terima kasih yang sudah melihat pada tayangan ini. Semoga sampean bisa maksud. Kalau nggak maksud, sampean minum susu beruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.